mendengarkan suara Syahrini karena ku dekat si dia. Idih, lupa ini. Ya, Syahrini apa-apa. Jadi kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Arena Hoaxer. Bukan NBA, bukan. Finalin aja. Bukan dong. Di dua kutu. Nah, mantap jiwa, semuanya aja di. Semuanya aja disebutin. Jangan lupa nonton stand up klinik lah gitu. Kan Bareng sama sama acara kita. kita. Jangan nonton stand up klinik, lucuan kita. Iya. Meskipun Devan ketua stand up tapi nggak lucu. Ya, lucuan kita ya. Oke, fine. Udah produsernya ada di sana. Biarkan dia mendengar. Biarin. Jadi, Oke. Hoax hari ini bakal bahas apa nih, Del? Bakal bahas Kasus korupsi bukan itu tadi. Jadi hari ini bakal bahas Tentang keuangan. pinjaman online, ya, benar. Pinjaman online. Mungkin teman-teman tahu gitu pinjaman online ini lagi hits banget dan Hits marak banget. marak Akhir-akhir banget. ini di kota-kota besar gitu. Dan katanya menjerat banyak orang gitu benar. tertipu. Kenapa banyak yang tertipu? Karena gampang gitu pinjaman online yang katanya cuma pakai foto KTP. Foto KTP Habis itu sama udah. selfie gini doang, selfie sama KTP skrik gitu. Udah habis itu. Terus Keluar tuh 500.000. harus ya mungkin ada yang bener ya kayak ada yang Iya, bener ada yang cuman bener. nggak jarang oknum tuh memanfaatkan hal tersebut. Iya, Nah, mungkin benar banget. apa ya mungkin hal tersebut mungkin lebih diperhatikan lagi sama baik pemerintah baik sama apa ya stakeholder terkait gitu ya terkait keuangan karena kan merugikan masyarakat juga gimana pun. Bener Ini banget lebih dong. ke kasihannya kalau mereka-mereka yang bener nggak punya duit kan. Iya, benar-benar nggak punya Tuh. duit, kepepet pengen pinjem malah malah dibohongi, pinjam dengan di-PHP-in. pinjaman besar gitu loh. Hmm. Makanya itu tuh kita harus hati-hati banget. Jadi Betul. kira-kira tentang kabar-kabar itu, kabar kabur itu, kira-kira ada nggak sih apa namanya artikel-artikel yang membahas tentang pinjaman online ini, ada. Del? Snap terus, Del. Snap. Punya aku juga aku snap nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan kita positif ya, Del. Iya. Ya. Kita positif. Punya Snap aku juga kita Snap. sayang kamu. Oke, jadi teman-teman Jadi, hari ini tuh kita bakal bahas seputar pinjaman online pokoknya. Ya, Nanti kita katanya juga orang Indonesia itu gampang terjerat pinjaman Wow, online kenapa sih gitu, gitu? karena minim literasi digitalnya. Nah, Kira-kira mungkin- bener nggak sih? Nah ini mungkin sebagai kenapa minim literasi digital tentang keuangan mungkin ini bisa juga jadi masukan buat government kali ya, Iya, buat government. Buat government, pemerintah, government. Iya, buat misalnya buat pemerintah harusnya mengedukasi masyarakat juga terkait pinjaman dan Betul sebagainya. Nah, sekali. jangan sampai malah ada tertipu dengan apa yang udah ngasih datanya dimanfaatkan dengan Bener banget. dengan hal-hal Tidak lain gitu ya. senonoh, iya, bener itu banget. kan membahayakan juga. Iya, langsung aja yuk kita ke artikel yang pertama nih. Kayak gini nih. Seberapa aman sih fitur pinjaman dana online? Kenalan dulu yuks. Iya, mau dong kenalan. Oke, next. Ada ini adalah bukti pelaporan, banyak banget terjadi pelaporan dari apa namanya? LBH menerima 283 pengaduan korban aplikasi pinjaman online. 283 itu Sebenarnya kalau satu Indonesia itu gede. satu Indonesia sebenarnya menurutku agak sedikit. Iya, tapi Kalau di Jakarta doang itu cuma yang gede. Iya, tapi kan emang nggak mungkin satu Dan Indonesia karena dan nggak mungkin juga Yang apa malah- namanya? Nggak mungkin juga masa mau makan korban lebih banyak lagi kan? iya, Itu sih yang benar harus banget. di-highlight. Ini tuh kayak kronologinya gitu loh. 28 Desember itu terbit peraturan OJK yang katanya terkait layanan pinjaman Guys. pinjam berbasis teknologi ini atau fintech ya. Kita Fintech. harus hati-hati dan selektif minjem duit. Jadi harus ada aplikasi tuh ada yang udah terdaftar OJK, ada yang juga belum, yang belum betul. gitu. Nah, terus ada 227 aplikasi fintech lending ilegal ditutup OJK pada tahun pada tanggal 27 Juli kemarin. Karena banyak banget iya, ya ilegal. dan ilegal dan itu langsung OJK-nya langsung bergerak dengan cepat set gitu. Nah, ini Langsung adalah gitu. respon yang cukup baik dari OJK gitu. Dari karena pemerintah ya, pihak langsung pemerintah. memberantas itu. Nah, tapi jangan sampai justru hal ini harusnya diantisipasi. Jangan sampai lebih banyak fintech yang yang bodoh masuk gitu kan. tapi Iya. tiba-tiba ternyata itu cuma untuk memeras Bodoh, masyarakat betul, gitu. betul. Terus ada tanggal 15 Agustus itu OJK mengeluarkan aturan terkait inovasi keuangan digital dalam POJK nomor 13 mal kan. Apa? Aku patah tapi ayam
apa yang suka sama kamu? I am love you. I am fall in love with Waduh. you. Ayo, ayam apa yang suka minta maaf? Ya, I am sorry lah deh. I am sorry, ku takkan love you lagi. Kok gitu ya? Salah lirik? Bang full salah lirik terus. Terus tanggal 20 Agustus itu OJK meresmikan Pusat Inovasi Keuangan Digital Fintech Center gitu. Jadi siapa yang belum aplikasinya belum terdaftar di situ berarti belum resmi gitu belum ya? resmi. Jadi kalian jangan minjem di atau situ. Terus ini tanggal 7 Desember OJK kembali menemukan dan menutup 182 aplikasi. Jadi intinya gini lah, aplikasi vintage ini atau vintage lending ini udah bermekaran lah di Indonesia. Jadi pada tergiur gitu Del, karena kan gampang banget Del, cuma gini foto selfie sama KTP itu udah selesai, kamu bisa dapat 500.000, tapi bunganya ada yang sampai 20%. Nah itu nggak boleh kan ya, ada batasan bunga. Harusnya nggak boleh kan, kalau di bank konvensional itu kan 5% aja paling. Itu 20% gede banget sih, 5% aja. 5% udah udah besar, banget sih. 2% ya, 2-3% ya, 2-4% itu gede banget. Jadi emang bikin runyam lah ini vintage lending yang ilegal ini tadi, makanya banyak banget yang ditutup. Sebenarnya fintech ini bagus ya Kak, karena kan mempermudah masyarakat untuk kayak apa ya? Mudah banget kita buat bayar gitu. Nah, tapi memang ternyata ada oknum yang memanfaatkan peluang untuk penipuan gitu. Nah, harusnya kita sebagai pengguna juga apa ya, nggak boleh lalai gitu. Kita juga harus hati-hati gitu. Ya, nauzubillah min dzalik sih, jangan sampai ya tertipu ya. Amin ya, nauzubillah ya. Terus next ada, itu tadi dari Kumparan ya. Terus next ada kisah 2 perempuan terjerat pinjaman online diteror lewat telepon. Ini ngeri banget Del. Kenapa tuh? Kamu harus baca, ini ngeri banget. Aku aja sampai aku sadar kayak gila, nggak harus segitunya kali sampai neror orang. Bentar, dia udah minjem tapi Kak? Udah pinjam. Ini dia ceritanya, yuk lihat. Yuk lihat. Tuh, si Indah ini mengajukan pinjaman online alias pinjol. Oh my god, baru tahu namanya pinjol. Ya, pinjol alias pinjaman online. Kira dia benjol. Pinjaman online dong. Namun di balik kemudahannya ternyata banyak yang terjerat. Snap. Banyak yang terjerat pengutang ini alias debitur. Indah salah satunya nih. Kayak dia punya pengalaman pinjol kan ya. Di Banjarbaru. Di Banjarbaru pernah bekerja di retail modern, karena merasa penghasilan mandiri ya tergiur ingin beli baru duit, gitu beli HP gitu kan, tapi belum punya duit, tapi dia udah punya penghasilan tetap gitu kan, penghasilan mandiri tadi. Nah terus dia tuh itu mau beli ini kan 3 juta handphone, tanpa jaminan, hanya KTP aja gitu. Kan gampang banget ya, handphone 3 juta, kamu pinjam 3 juta dengan apa deh? Modal KTP doang, kayak terus seolah-olah gampang gitu. Nah udah gitu pinjam yang pertama dia berhasil lunasin, maksudnya pas beli HP ini dia berhasil lunasin. Terus ternyata gue minjem lagi gitu. Nah itu tadi habit, jadi habit, pinjam duit jadi habit. Nah sebenarnya kalau aku mungkin tipe orang kayak gini, mending gak punya duit daripada harus pinjam duit gitu. Kecuali kepepet atau sebagainya, tapi ya diusahakan gak usah gitu. Kalau misalnya gak desek-desek amat aku nggak mau sih gitu. Dan udah gitu biasanya kayak misalnya sama teman gitu, gue cek oh iya gue punya utang sama dia, ada perasaan gak enak gitu. Dan itu sebenarnya yang harus ditumbuhkan, karena minjem uang kecil aja tuh harus menumbuhkan perasaan gak enak, apalagi uang gede kan, apalagi nyuruh sama orang gak kenal, ada bunganya. Nah itu tuh lebih harus hati-hati lagi menurut. Tapi kalau ini kan ke vintage ya, jadi bukan ke orang pribadi gitu deh kan, itu kayak aplikasi kayak gitu. Jadi ini sistemnya itu udah sangat modern, tapi ngambilnya itu 30% ternyata. Dia ngambil 4 bulan, yang ansurannya 4 bulan. Jadi 3 juta itu dibayar 4 kali gitu. Tapi namanya pinjaman mudah tanpa syarat belibet, pasti bunganya tinggi, dan itu dia mencapai bunganya adalah 30%. Yang pertama itu saya berhasil melunasinya karena merasa mudah, akhirnya tergiur lagi untuk penawaran kedua. Begitu, yuk langsung aja ke penawaran kedua. Dia minjem apa lagi nih? Minjem kedua ternyata jadi malapetaka bagi Indah. Minjem salah satu pinjol sebesar 5 juta.
dia ingin memberi perabotan rumah, dia mulai kesulitan tagihannya bentar deh, tidak Kak. pilih waktu. Aku barusan nih hitung nih, 3 juta dikali 30% berapa? Katanya 900.000. Iya benar. Wow. Jadi kamu harus membalikinya 3.900.000. Enggak dong Kak, berarti kalau misalnya kayak gitu, maksudnya dia tuh tangkap aku ya, per itu ditambah bunganya 30% gitu enggak ya? Enggak dong. Oh, jadi per total ya? Per total, jadi 3 juta, kamu nerima 3 juta, kamu ngembaliinnya 3.900.000 dalam waktu 4 bulan. Nah itu si Indah itu berhasil melakukan itu, tapi setelah dia pinjem yang 5 juta buat beli perabotan rumah, ini dia yang ngalamin kesulitan karena 5 juta kali 30% berapa Del? Ini kalkulator langsung dihitung sama Dela. Aku penasaran soalnya kayak emang 5 juta 4, 5, 6 satu lagi 6 ya, iya. Dikali bentar ya guys, 30 juta 30%. Tuh dia udah bilang 1,5 juta. Jadi kalau utang 5 juta kamu 6,5 bayarnya. Iya, bayarnya 6,5. Tapi aku pernah ini sih Kak. Gimana? Maksudnya pernah bukan minjem online tapi lebih tepatnya kredit ngambil sesuatu gitu. Itu gitu aku sempat nggak bisa bayar bunganya gitu. Berapa persen itu bunganya? Lupa sih, jadi pokoknya aku nggak ngitung bunganya berapa persen, tapi ada bunganya dan itu berkembang gitu Kak. Harusnya intinya waktu itu kan aku mahasiswa gitu, nah terus rencananya nggak mau ngerepot orang tua nih, ngambil laptop lah sendiri. Nah terus itu 12 kali angsuran Kak. Wow, setahun ya? Setahun, ngambil laptop jadi sebulan 300.000. Untuk ukuran laptop 300.000, ya udah gitu ya. Sampai angsuran ke 8 masih bebe aja nih Kak, aku masih kerja. Terus saya sudah 7 kalau nggak salah, sampai ke 6 atau 7 masih bebe aja. Terus aku tiba-tiba ya udah cabut kerja gitu kan. Terus itu iya lupa masih ada laptop gitu. Itu ya udah mau nggak mau minta sama orang tua kan, jadi gak enak gitu. Akhirnya kayak jadi meresahkan juga karena aku nggak bilang, terus habis itu tiba-tiba ya udah gitu, udah agak tinggi gitu. Iya, baru udah tinggi bunganya ya. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, dan terus aku juga salah sih, dan aku kayak gitu nggak aware gitu bahwa sebenarnya kan minjem dengan yang ada riba gitu kan nggak boleh juga kan. Nah kan masuk riba, jadi kayak itu jadi pelajaran buat aku. Dari situ aku kayak nggak mau lagi minjem minjem atau ngambil kredit suatu barang kayak gitu. Makanya waktu itu kayak jadi kayak menampol buat aku kan. Nah akhirnya ya udah deh gitu, nggak mau lagi. Nah karena habit ini berawal dari kayak gini Kak, gali lubang tutup lubang. Iya. Misalnya aku harus tutupin ini, ya udah aku minjem sama sini. Nah ternyata untuk bayar sini aku harus minjem ke yang lain. Nah iya, padahal terus itu bunganya gitu kan. juga tetap dihitung. Nah terus aku punya teman, dia punya pacarnya dia tuh kayak ini Kak, kena pinjol ini. Dan itu tuh bener-bener ini banget, maksudnya kayak sampai ada duit nggak minjem dong gitu. Aku sebenarnya nggak tega kan, kayak ya udah nih gitu. Tapi kayak di sisi lain gue nggak mau ngasih lo karena lo nggak mendidik gitu, lo jadi minjem terus. Dan dia tuh meskipun dikasihanin jadi kayak gitu, jadi malah minjem terus, dan itu malah habit gitu loh Kak. Terus kayak aduh nggak banget ya, kayak take for granted gitu kan. Jadi kita juga salah juga sih kalau mau minjemin lagi gitu kan. Nah terus udah gitu ini Kak, kan minjem. Dia tuh pas aku kaget, lo minjem online, akhirnya cuma 1 platform, dia sampai 5 atau 6 platform minjemnya. Itu salah. Ada yang sampai 10 platform. Gila banget. Dan dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri minum minyak tanah 1 jerigen dan dia tidak mati. Itu yang menjadi masalah. Dia tidak mati dan itu kan malah sakit kan. Malah sakit, terus duitnya buat berobat, pinjam online lagi, udah itu lingkaran setan yang nggak akan putus gitu. Oke, kita kembali ke Indah operator. Nah ini pokoknya indah. 5 juta terus tagihan itu masuk per tengah bulan. Nah saya masih kerja jadi nggak masalah. Nah setelah resign panik lah. Ini dia lagi teror terus, gue kayak utang soalnya. Mirip kayak kamu Del, Iya, resign saat ternyata masih ada tanggungan gitu. Terus ini ya karena ada yang neror itu tadi, karena kan udah jatuh tempo kan. Nanti kita spoiler. Ini kan dia sampai ditelepon sampai ratusan panggilan, katanya handphonenya sampai nggak bisa dipakai gitu guys. Terus next dia bilang saat itu Indah bingung lantaran niat tidak bisa melunasi pinjamannya karena bunganya super duper besar. Iyalah 1,5 juta bunganya. Kok kita ketawa sih, maksudnya 1,5 juta gitu. Terus tidak hanya telepon pribadi, entah bagaimana dia bisa melacak nomor saudara dan orang tuanya Indah ini, lalu dihubungi. Saya makin tertekan. Iyalah karena di pinjaman online
itu aplikasinya kalau lagi accept gitu loh, ingat nggak? Misalnya kamu ini apa, download Netflix, terus apa namanya, ada persyaratan, terus accept install gitu loh. Yang accept itu kalau di pinjol atau pinjaman online itu ada akses untuk membaca kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Jadi kalau kalian accept, berarti otomatis handphone kalian itu kontaknya udah tersebar di sana. Tapi Del, kalau kamu apa namanya bertanggung jawab, kamu tepat waktu bayarnya, itu nggak akan diteror kayak gitu, nggak akan disalahgunakan juga. Itu kan kalau tepat waktu ya maksudnya nggak masalah ya. Masalah tuh jika orang-orang yang udah punya habit hedon, terus udah mau punya barang branded yang kayak si Indah ini tadi, atau pengen beli sesuatu tapi kayak nggak duit, ya udah beli dulu tapi nggak bertanggung jawab sama apa yang udah diinginin. Padahal kan bisa belinya nanti gitu. Iya, benar. Nabung dulu, ditahan dulu. Nah itu kalau pengen banget. Karena ini sih Kak, maksudnya mungkin nggak semua orang bisa dewasa dengan menahan diri buat membeli sesuatu gitu. Nah, financial planner. Financial planning itu emang harus benar-benar matang dan sebagainya. Nah kadang tuh aku kan masuk orang yang strict gitu ya. Aku punya tabungan tuh 2 gitu Kak. Ada tabungan senang-senang sama tabungan tabungan hura-hura sama tabungan masa depan. Gitu. Nah, terus mungkin kalau kamu sering dengar aku mengeluh akhir-akhir ini kayak gajian masih kagak karena tabungan Heaven aku tuh udah maksudnya ATM Heaven aku tuh udah hampir habis gitu kan. Tiris banget gitu karena bulan ini aku lumayan boros, kayak misalnya aku jalan-jalan keluar kota, terus beli ini beli itu gitu-gitu yang terus kayak setiap hari makan di luar. Jajan sama si ini, jajan sama si ini, sama si itu gitu. Nah udah. Iya, jadi rempong ya. Jadi rempong harus bulan ini ngerasa kayak kayaknya nggak apa deh, senang-senang dulu gitu. Maksudnya kayak nggak usah nabung. Nah malah biasa dan aku tuh udah nabung, masa dari ini 9 bulanan tuh aku konsisten kan. Alhamdulillah masih. Dan itu selalu bersisa. Nah bulan ini aku kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadi kayak wah ini tabungan gue lost nih kayak gitu. Sebenarnya alhamdulillah tabungan belum kepake nih Kak, tapi kayaknya akan terpakai gitu. Beberapa prediksinya itu atau beberapa ini tetap aja dikit kan kena-kena ya Kak. Ya, tapi si Indah ini apa namanya 1 bulan Indah akhirnya teror tersebut disudahi gitu. Karena uang ya. Iya, dia pinjam uang temannya. Tapi maksudnya untuk kalau ke teman kan kayak masih bisa bantu ya Kak? Ya kalau sekali temannya itu mau, kalau berkali-kali kayak temenmu. Iya benar sih. Nah ini untungnya ini sih Kak, dia bisa mengatasi lingkaran setan itu ya. Akhirnya dia kan selesai kan, tapi yang ini lihat next. Menurut Indah, cara sang menagih utang tidak sopan. Mereka telepon berkali-kali. Saat diangkat kata-katanya keras dan kasar banget. Iya benar banget kayak, Bu, tolong ingetin si ini ya. Buat itu terus, aku pernah dengar dari temanku. Aku masa gini kayak aku tuh pernah sebel banget. Siapa? Aku nggak kenal, misalnya aku teman sama kamu nih, kayak cuman Hai Wikan, Hai Dela, udah. Terus tiba-tiba nomor aku tuh dijadiin nomor kayak referensi gitu buat nagih utang. Karena aku sebel teleponin terus, Mas tolong ya, saya nggak kenal sama dia, saya cuma kenal teman. Jadi nih kalau misalnya Mas saya laporin polisi, aku sampai kayak gitu. Itu saking udah emosi banget. Ini enak banget gitu. Iya, dia kayak ngereferensi nomor aku buat nagih utang, kayak gue aja kagak nikmatin duit yang pertama, terus gue gak deket-deket banget sama lo, dan kayak gue gak tahu duit lo tuh buat apa gitu, kenapa dikasih nomor gue. Aku kayak itu pengen nonjok tuh orang. Itu sebenarnya bukan referensi ya, itu tadi deh, karena dia mempunyai akses ke kontaknya si peminjam itu tadi. Oke, next itu tadi ada ini Indah ini kata-kata diulangin. Saat saya ingat betul 1 kali dibilangin pencuri uang oleh penagih itu. Di situ saya kaget sekali sebegitunya. Dia telat bayar karena saat itu ada keperluan lain gitu kan. Ini ada namanya seseorang bernama Putri, nggak beda dari Indah tadi kan. Dia juga punya nasib yang hampir sama, tapi Putri ini terlepas dari tarikan penagih hutang lebih cepat dari Indah. Dia telat bayar karena saat itu ada keperluan lain. Ternyata 1 hari saja telat sudah banyak sekali yang menagih. Banyak sekali, apalagi itu yang nggak telat itu. Apalagi telatnya berbulan-bulan. Oke, kayak temanku tuh sampai kabur gitu Kak. Dan ini masih mahasiswi loh si Putri ini. Memang besaran yang dipinjam Putri dipinjol nggak besar, dia cuma pinjam 600.000 Del, tapi tenggat pembayarannya 2 minggu. Yang pembayaran pertama dan kedua dia lancar, nah yang ketiga mulai nggak nyaman tuh.
Yang ketiga, dia telat 2 hari melunasi. Hanya karena 2 hari itu nomor orang tua si Putri ini diteror gitu. Dia kaget banget. Bapak bilang bahwa ada pria menelpon dengan nada keras seraya menagih utang. Semenjak dari itu si Putri ini udah langsung ngutangin itu. Setelah itu dia udah nggak mau minjem online, minjol kan ya bener lah, minjol. Memang banyak seperti itu, malah ada yang bunganya naik jika telat. Iya sih, sampai 30% itu tadi. Gila, gede banget sih. Oke, next. Kejadian orang tuanya ditelepon itu bikin Putri malu, terus kayak dia udah nggak mau lagi. Wow. Jadi kalian kalau mau minjem online, kalian harus tahu dulu resiko-resikonya. Iya, benar. Bunganya berapa gitu. Nah, kalian pokoknya lebih ini sih, misalnya emang sih kadang kita aware aja lah. Mungkin apa ya Kak, lebih kayak terhimpit ya, mungkin dalam kondisi yang kurang pas gitu ya. Nah, tapi daripada ini harus pikir juga efeknya panjang loh ternyata gitu. Ini kita baca dulu komentar dari teman-teman audiens. Kasihan ya, dari Cynthia Dewi, kasihan ya kalau udah terjerat dalam pinjaman online, tapi ini membuka loker baru, banyak permintaan debt collector. Ya. Iya sih, tapi kan debt collector itu tadi ya mungkin masih terlihat negatif gitu ya, karena dia suka bentak-bentak orang, tapi itu sebenarnya adalah tuntutan pekerjaan. Nah, dia digaji untuk emang membentak-bentak kayak gitu tadi, untuk berkata kasar itu tadi. Emang miris banget sih ya, sampai kayak gitu. Snap. makanya itu tadi OJK udah menangkap sekian ratus ya. Iya, sekian banyak juga yang ditangkap ya, pinjaman online yang ilegal itu tadi. Terima kasih OJK, I love you. Pokoknya semoga sih pemerintah atau stakeholder terkait lebih bekerja, misalnya lebih awas, terus lebih mengantisipasi hal kayak gini ya Kak. Jangan sampai makin banyak korban itu sih. Terus ada Adistia juga, pinjaman online ya sering nih dapat info kayak gini di SMS pesan dia. Iya sih, sering nge-spam gitu kan di message kita. Terus ada Faisal Burhanuddin, ini nanti netizen yang bakal bareng-bareng kita ngobrol di sini. Beberapa dijamin OJK sih, tapi pelaksanaannya yang belum diatur. Bener banget juga sih. Dan itu yang bikin kita semakin greget. Tuh banyak ya di kolom itu pokoknya. Adistia juga bilang, ih serem banget ya, aku takut nggak mau pinjam-pinjaman online. Iya, serem banget, jangan sih, hati-hati. Sampai diteriakin kayak gitu. Iya, itu sakit hati banget sih, misalnya bikin mental breakdown aja. Ini ada Citra Andina, takut tak bisa menahan diri aku tuh. Iya bener sih, kalau udah minjem online itu emang bener-bener susah untuk terlepas. Ada Aluna juga, kasihan banget loh yang kena masalah pinjol itu. Iya. Ada Rocky, pakai gerung nggak nih? Waduh, quality sih dong. Emang ya harus hati-hati kalau urusan duit. Iya, sama teman aja hati-hati, apalagi sama benar. Apalagi aplikasi yang kita nggak kenal dan jauh lah jangkauannya. Iya gitu. Nah, itu dia tadi ya. Masih ada. Oh, masih ada. Kira-kira tips apa sih? Tips. Nah, ya ini kalau kalian dipinjam online, teror oleh pinjaman online, kalian bisa menghubungin itu link yang di situ. Aku udah ngebagiin artikelnya juga di kolom panggung Arena. Kalau kalian butuh ini langsung aja di screenshot dan disimpan di nomor handphone kalian. Terus ada tipsnya. Next, tips aman pinjaman secara online. Apa tuh? Pilih aplikasi pinjaman online resmi sebelum downloadnya. Itu tadi yang harus terdaftar di OJK. Jadi ada 12, kalian boleh lihat langsung aja di websitenya OJK. Oke, next. Jadi kalau ini sebelum download tadi tuh Kak, ada ini bunganya tuh nggak boleh lebih 30%. Iya, ada tulisannya. Terus fintech pinjaman online yang bunganya rendah. Iya sih. Nah, bener, paling rendah kalau bisa ya. Online loan itu agak menjerat banget. Menjerat. Next. Ketiga, ada catat tanggal jatuh tempo saat pinjam cair. Iya, ini berguna juga buat inget-inget sambil ngumpulin kembaliin uangnya gitu ya. Jadi jangan sampai telat sehari pun, karena sehari pun itu tadi diteror. Ya, Mbak Putri itu tadi diteror, padahal dia cuma 2 hari. Oke, next. Ingat jumlah yang dipinjam. Iya sih, ini mah ingat pasti sih. Kalau aku sih nggak tahu kalau yang lain. Dan uang yang dipinjam harus ingat, dan juga bunganya jangan lupa. Oke, next.
siapkan uang sejak gajian tiba. Iya, bener benar, banget, sisihin dulu. Langsung Kalau kamu pinggirin. tahu kamu itu punya tagihan, sisihin dulu. Oke, next, terakhir nih, jangan membayar lewat tanggal jatuh tempo. Iya, benar. Karena kejadian yang sama seperti Mbak Indah dan Mbak Putri bisa menimpa kalian atau kita atau operator. Waduh. Atau dinosaurus atau ya. mikrofon enggak ya, atau ayam. Jadi jangan lupa pokoknya terus cek pinjol aplikasi pinjol yang udah diresmiin sama OJK. Baru di situ kamu bisa milih kira-kira mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu, dan juga dilihat bunganya yang paling rendah itu yang mana gitu. Jadi itu tadi dari kita, dari artikel-artikel yang kita bacakan. Nah, kita hari ini kedatangan siapa, Del? Nah, kita hari ini punya pakar keuangan gitu. Nah, dia foundernya Cerdas Keuangan Mbak Erlina Juwita ya. Erlina Juwita. Udah sering banget nih mampir di Arena. Iya, nah jadi kayaknya kita mau dengerin saran atau ini beliau ya, kayak. Iya, saran dan penjelasan dari Mbak Erlina Juwita di segmen pakar berikut ini. Yuhu. Halo, selamat siang Mbak Erlina. Iya, selamat siang Mbak Iya. Piye kabarnya? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah baik. Ini mau tanya-tanya sedikit nih Mbak. Terkait Iya, kenapa? terkait berita yang menyatakan bahwa orang Indonesia ini sering terkena tipu pinjaman online karena males baca. Gimana nih tanggapan Mbak Erlina selaku finansial? Kata siapa males baca? Nah itu katanya minim literasi digital gitu. Oh, Gimana nih? literasi digital. Itu datanya dari mana? Datanya dari mana itu males baca? Dari finansialdetik.com. Mungkin bukan males baca dalam artian baca koran, baca buku gitu ya. Bener. Ini maksudnya dia meminjam online tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan. Betul, oke Mungkin gitu. habis begitu si nasabah nggak teliti. Maksudnya gini, dia pinjam online tanpa memperhatikan ada ketentuannya, tanpa membaca tuh syarat-syaratnya seperti itu. Jadi main pinjam aja, jadinya efeknya di kemudian hari akan menyulitkan si nasabah. Begitu Mbak Lalu sebenarnya apa aja sih Mbak dampak positif dan negatif untuk memanfaatkan pinjaman online ini? Sebenarnya kalau sebagai perencana keuangan saya sangat tidak menyarankan untuk nasabah untuk langsung meminjam, karena kan ada beberapa alternatif selain meminjam online yang bisa membuat kita ada dana tambahan, misalnya cari penghasilan tambahan atau dari menjual barang-barang yang sudah kita punya, ya kan? Iya benar. Ataupun kalau memang kepaksa banget minjem ya jangan langsung ke online, bisa pinjam saudara, orang tua, teman yang memang nggak ada bunganya kan? Gitu. Kalau dampak negatifnya Mbak? Sebenarnya kalau dilihat dari pinjaman online sendiri kan dia ada kemudahan kan. Kemudahan itu kan prosesnya cepat. Bener banget. Terus gampang cair. Iya, foto Terus KTP kemudian doang. bisa jadi dia tanpa ada jaminan. Bener sekali. Syaratnya juga mudah. Kita nggak usah harus datang ke perusahaan Bener. peminjaman online. By online, by phone pun kita bisa dicairkan tuh nanti dananya ke rekening, ya kan? Bener. Itu. Tapi dia ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah pertama bunganya relatif lebih tinggi ya. ketimbang bunga pinjaman dari bank konvensional. Terus plafonnya juga nggak gede-gede amat. Benar. Minimal tuh yang setahu saya sih di kisaran ratusan ribu sampai berapa juta gitu ya. Iya. Pinjaman kecil gitu ya. Itu kekurangannya tuh. Jadi kalau seandainya Mbak punya bisnis misalnya butuh dana dalam waktu cepat 100 juta. Mau pinjaman online ke satu pinjaman online kayaknya masih agak kesulitan karena dia range pinjamannya tuh sekitar nggak sampai 50 juta. Iya, Bahkan kisarannya maksimal berapa gitu ya. Saya juga belum teliti banget berapa maksimal
terbesar plafon pinjamannya. Dan bunganya pun besar banget, Mbak. Sampai ada yang Bahkan di ketentuan di asosiasi itu bunga yang diperbolehkan ya untuk pinjaman online itu batasannya maksimalnya tuh kalau nggak salah 24%, tapi wow, dulu maksimal. Di riset lagi deh, 24% per bulan. Wow. Tapi tolong dicek lagi, tapi saya salah. Oke. Pasti, Mbak. Nah, kalau dikaitkan sama pinjaman konvensional tuh jauh banget. Pinjaman konvensional tuh bisa jadi hanya sekitar 2-3% per bulan. Iya, benar. Nggak sampai 5% lah ya. Enggak. Lalu terakhir tapi kalau nih, Mbak. menurut saya 20% per bulan itu gede banget. Gede banget, Mbak, 20%. Iya. Iya. 1/5 ya. Dan itu ya ada satu lagi efek psikologisnya. Oh, gimana nih, Mbak? Pinjaman online tuh punya efek ketagihan loh. Oh, ada gitu ya. beberapa orang yang pinjam online, dia nyoba satu ya. Pertamanya online coba-coba. Terus kemudian jadi ketagihan. Jadi bisa jadi dari yang satu pinjaman online dia jadi 2, 3 sampai 19. Oke, banyak 19 banget ya. aplikasi. Wow. Nah, itu loh. Dan satu lagi, banyak sekali perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Wah, ini sih yang Kalau berbahaya. dilihat dari websitenya www.ojk.co.id itu ada tuh listnya yang terdaftar siapa aja. Nah, di luar dari itu berarti tidak terdaftar. Oke. Nah, itu hati-hati tuh. Berarti Gitu Mbak Eze. terkait hal tersebut, adakah pesan dan saran yang ingin Mbak Erlina sampaikan pada teman-teman Arena? Oh, sarannya. Sarannya ya. Sarannya begini. Khususnya untuk milenial yang sangat mudah untuk megang gadget dan kayaknya hampir setiap hari megang gadget, pinjaman online itu sangat-sangat ramah kepada pengguna yang menggunakan gadget setiap hari. Benar. Ya kan? Jadi berhati-hatilah. Jangan langsung gampang mudah tergoda untuk pinjam. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi cashless misalnya. Kalau saya sebut nama boleh nggak? Imani gitu aja. Misalnya OVO aja ya. Dia ada pay later kan? Oh iya benar. Pay later. Nah, kalau kayak gitu tuh jangan langsung mudah tergoda untuk menggunakan gitu ya. Untuk menggunakan itu, lihat dulu term and kondisinya seperti apa, bunganya berapa, terus apakah ada efek lain kalau seandainya saya menyetujui untuk memakai itu, seperti itu, Mbak. Oke. Jadi teliti dulu sebelum memutuskan untuk ngambil. Oke. Ya, pertama teliti dulu. Lalu? Kedua, kalau memang harus berhutang, kalau emang kepepet banget untuk kebutuhan mendesak, usahakan berhutang jangan untuk tujuan yang konsumtif. Misalnya pinjam online uangnya untuk beli handphone, gaya hidup, untuk beli handphone, untuk jalan-jalan gitu kan. Iya, benar. Nah, itu sangat tidak disarankan. Oke. Apalagi ya. Oh iya, kalau memang kepepet banget mau pinjam online, pastikan punya dana untuk membayar kembali. Iya, planning gitu ya, Mbak. Pastikan juga resiko informasi pribadi kita tuh jangan sampai bocor kemana-mana. Oke, benar. Nah, kadang ada kita ditelepon nih nanti, banyak yang telepon dari aplikasi pinjaman online, sementara dia dapat informasinya dari gadget kita sendiri. Kontak. Karena mereka banyak ada yang mereka bisa dapat akses ke situ. Iya, benar. Oke, gitu aja, Mbak. Udah banyak tuh. Iya. Terima kasih banyak ya, Mbak ya atas penjelasan. Rajin membaca pangkal hemat. Amin ya. Baca teliti dulu syarat ketentuannya, jangan langsung ujuk-ujuk pinjam online. Oke, makasih Mbak Erlina atas waktu dan penjelasannya. Sukses selalu buat Mbak Erlina. Ya, salam selamat buat teman-teman di Arena. Oke, pasti. Selamat siang. Jadi galau, mau lanjut belajar atau bolos aja? Males kan belajar sendirian? Santai, nih ada jalan keluarnya. Giving Back Gurus, by student for student. E-learning bersama para expert dan tokoh idaman. Rasain deh serunya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Only at
Arena. Suasana kantor lo masih kayak gini. Laper, ngantuk, tapi kerjaan masih numpuk. Ada Arena, viralin aja. Lo bisa ikut ngerumpiin yang lagi viral bareng idola. Pokoknya lo bisa gokil bareng netizen se-Indonesia. Jangan sampai kelewatan, ada Arena, viralin aja. Only at Arena. Pasti pernah kan terjebak di jalan pas jam macet-macetnya? Bener-bener gak gerak sampai bikin kepala mau pecah. Tapi itu dulu. Sekarang setiap hari ada macet bareng Arena. Program seru-seruan yang menyulap kemacetan jadi senyuman. Dengan segmen yang super gokil dan guyonan khas. Setia menemanimu menerjang kemacetan. Only at Arena. Setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Kesukaannya juga beda-beda. Siap-siap, mulai pukul 7 malam. Please welcome Arena Dua Kutub. Tempat buat kamu ngutarain dua sudut pandang yang berbeda. Duel sudut pandang netizen. Gak cuma debat kusir, tapi dapat pencerahan juga dari ahlinya. Duel akan berakhir tepat pukul 9 malam. Jangan sampai ketinggalan, setiap Rabu dari pukul 7 sampai 9 malam. Only at Arena. Menunggu itu memang nyebelin, apalagi tanpa kepastian kayak gini. Tahu nggak, pas bosan nunggu, enaknya ditemenin apa? Tenang, ini bukan harapan palsu. Teman setia saat menunggu, Arena Hoax Hunter. Nunggu sambil kupas dan bongkar hoax bareng netizen yang serunya level dewa. Only at Arena. Pernah kan habis nonton film, terus bingung soal filmnya? Nah, persiapkan dirimu para movie lovers. Penasaran gimana sih proses pembuatan filmnya? Jangan sampai ketinggalan. Cinema Arena. Bahas film sambil seru-seruan. Kupas tuntas semua keingintahuanmu tentang film dengan para filmmaker dan pengamat film. Live.
Only at Arena. Jadi galau, mau lanjut belajar atau bolos aja? Males kan belajar sendirian? Santai, nih ada jalan keluarnya. Giving Back Gurus, by student for student. E-learning bersama para expert dan tokoh idaman. Rasain deh serunya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Only at Arena. Suasana kantor lo masih kayak gini. Laper, ngantuk, tapi kerjaan masih numpuk. Ada Arena, viralin aja. Lo bisa ikut ngerumpiin yang lagi viral bareng idola. Pokoknya lo bisa gokil bareng netizen se-Indonesia. Jangan sampai kelewatan, ada Arena, viralin aja. Only at Arena. Pasti pernah kan terjebak di jalan pas jam macet-macetnya? Bener-bener gak gerak sampai bikin kepala mau pecah. Tapi itu dulu. Sekarang setiap hari ada macet bareng Arena. Program seru-seruan yang menyulap kemacetan jadi senyuman. Dengan segmen yang super gokil dan guyonan khas. Setia menemanimu menerjang kemacetan. Only at Arena. Setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Kesukaannya juga beda-beda. Siap-siap, mulai pukul 7 malam. Please welcome Arena Dua Kutub. Tempat buat kamu ngutarain dua sudut pandang yang berbeda. Duel sudut pandang netizen. Gak cuma debat kusir, tapi dapat pencerahan juga dari ahlinya. Duel akan berakhir tepat pukul 9 malam. Jangan sampai ketinggalan, setiap Rabu dari pukul 7 sampai 9 malam. Only at Arena. Menunggu itu memang nyebelin, apalagi tanpa kepastian kayak gini. Tahu nggak, pas bosan nunggu, enaknya ditemenin apa? Tenang, ini bukan harapan palsu. Teman setia saat menunggu, Arena Hoax Hunter. Nunggu sambil kupas dan bongkar hoax bareng netizen yang serunya level dewa. Only at Arena. Pernah kan habis nonton film, terus bingung soal filmnya? Nah,
Persiapkan dirimu para movie lovers. Penasaran gimana sih proses pembuatan filmnya? Jangan sampai ketinggalan. Cinema Arena. Bahas film sambil seru-seruan. Kupas tuntas semua keingintahuanmu tentang film dengan para filmmaker dan pengamat film. Live. Only at Arena. Jadi galau, mau lanjut belajar atau bolos aja? Males kan belajar sendirian? Santai, nih ada jalan keluarnya. Giving Back Gurus, by student for student. E-learning bersama para expert dan tokoh idaman. Rasain deh serunya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Only at Arena. Suasana kantor lo masih kayak gini. Laper, ngantuk, tapi kerjaan masih numpuk. Ada Arena, viralin aja. Lo bisa ikut ngerumpiin yang lagi viral bareng idola. Pokoknya lo bisa gokil bareng netizen se-Indonesia. Jangan sampai kelewatan, ada Arena, viralin aja. Only at Arena. Pasti pernah kan terjebak di jalan pas jam macet-macetnya? Bener-bener gak gerak sampai bikin kepala mau pecah. Tapi itu dulu. Sekarang setiap hari ada macet bareng Arena. Program seru-seruan yang menyulap kemacetan jadi senyuman. Dengan segmen yang super gokil dan guyonan khas. Setia menemanimu menerjang kemacetan. Only at Arena. Setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Kesukaannya juga beda-beda. Siap-siap, mulai pukul 7 malam. Please welcome Arena Dua Kutub. Tempat buat kamu ngutarain dua sudut pandang yang berbeda. Duel sudut pandang netizen. Gak cuma debat kusir, tapi dapat pencerahan juga dari ahlinya. Duel akan berakhir tepat pukul 9 malam. Jangan sampai ketinggalan, setiap Rabu dari pukul 7 sampai 9 malam. Only at Arena. Menunggu itu memang nyebelin, apalagi tanpa kepastian kayak gini. Tahu nggak, pas bosan nunggu, enaknya ditemenin apa? Tenang, ini bukan harapan palsu. Teman setia saat menunggu, Arena Hoax Hunter. Nunggu sambil kupas dan bongkar hoax bareng netizen yang serunya level dewa. Only at Arena.
Pernah kan habis nonton film, terus bingung soal filmnya? Nah, persiapkan dirimu para movie lovers. Penasaran gimana sih proses pembuatan filmnya? Jangan sampai ketinggalan. Cinema Arena. Bahas film sambil seru-seruan. Kupas tuntas semua keingintahuanmu tentang film dengan para filmmaker dan pengamat film. Live. Only at Arena. Jadi galau, mau lanjut belajar atau bolos aja? Males kan belajar sendirian? Santai, nih ada jalan keluarnya. Giving Back Gurus, by student for student. E-learning bersama para expert dan tokoh idaman. Rasain deh serunya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Only at Arena. Suasana kantor lo masih kayak gini. Lapar, ngantuk, tapi kerjaan masih numpuk. Ada Arena, viralin aja. Lo bisa ikut ngerumpiin yang lagi viral bareng idola. Pokoknya lo bisa gokil bareng netizen se-Indonesia. Jangan sampai kelewatan, ada Arena, viralin aja. Only at Arena. Pasti pernah kan terjebak di jalan pas jam macet-macetnya? Bener-bener gak gerak sampai bikin kepala mau pecah. Eits, tapi itu dulu. Sekarang setiap hari ada macet bareng Arena. Program seru-seruan yang menyulap kemacetan jadi senyuman. Dengan segmen yang super gokil dan guyonan khas. Setia menemanimu menerjang kemacetan. Only at Arena. Setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Kesukaannya juga beda-beda. Siap-siap, mulai pukul 7 malam. Please welcome Arena 2 Kutub. Tempat buat kamu ngutarain dua sudut pandang yang berbeda. Duel sudut pandang netizen. Gak cuma debat kusir, tapi dapat pencerahan juga dari ahlinya. Duel akan berakhir tepat pukul 9 malam. Jangan sampai ketinggalan, setiap Rabu dari pukul 7 sampai 9 malam. Only at Arena. Menunggu itu memang nyebelin, apalagi tanpa kepastian kayak gini. Tahu nggak, pas bosan nunggu, enaknya ditemenin apa? Tenang, ini bukan harapan palsu. Teman setia saat menunggu, Arena Hoax Hunter. Nunggu sambil kupas dan bongkar hoax bareng netizen yang serunya level dewa. Level dewa. Only at Arena.
di Ausnap. Di Ausnap. Di Ausnap. Waduh, ini ada fans di sana, Iya, udah iya. ada polis lain semuanya lagi ngantri minta tanda tangan, tunggu sebentar, sabar. Aduh, berisik. Minta tawuran. Tawuran, aku bang tawuran, aku kan ayam. Ini kan aku merak nih. Aduh. Siapa bilang aku anak pang, aku kan merak. Aduh. Jadi hari ini kita kan tadi kedatangan Mbak Herlina. Erlina. Bukan Juwita. Herlina. Erlina. Iya, tadi pertama ngomongnya Herlina. Erlina. Herlina dokter ya. Erlina Iya. gitu. Erlina Juwita yaitu financial planner dan juga founder Cerdas Keuangan. Betul. Jadi itu tadi pendapat dari Mbak Erlina ya. Kamu Yuhu. harus memperhatikan saran-sarannya dengan baik dan benar karena Banyak sekali. benar banget sih kalau makan harus diginiin. Nih lagi makan nih ayamnya. Sini dong makan di dari aku tuh. Ya gitu. Dinosaurus makan dari kamu. Dah. Oke, fine. Oke, jadi gitu tadi kita harus cermati benar-benar kira-kira mana yang pinjaman online yang terdaftar di OJK dan mana yang enggak. Jadi jangan mau minjem di pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK karena itu bakalan bikin kamu bokeh 100%. Karena bunga pinjamannya tinggi banget cuy. Jadi mending cari yang di OJK yang udah terlegalkan, terpercaya gitu ya. udah terpercaya dan juga minim bunga gitu. Terima kasih Mbak Erlina Juwita sudah mau Tapi mampir kalau di bisa ngejauhin Arena bunga Center. juga nggak apa-apa ya kak. Ya. Kalau bisa ngejauhin bunga malah lebih baik Iya, sebenarnya. benar banget. Lebih Terus- berdoi Allah lah pokoknya. Iya, betul sekali. Terus kedua Lebih terus ada ini juga kak ya. Iya. Iya, ngomong aja. Yang kedua ada Tri Marnita yang Hai. bilang katanya dia ini terbantu banget nih dengan adanya pinjaman online. Apa namanya? Jopil apa? Pinjol. Oh pinjol, jopil lagi gue upil kali. Jopil. Pinjol. Pinjol. Jadi Tri Marnita ini bilang dia terbantu banget karena apa, Del? Gak tahu karena apa. Karena dia itu bikin pinjol itu buat otomatis yang udah terdaftar OJK ya. Iya. Udah terdaftar OJK, bunganya rendah dan juga dia pakai yang pinjol limit. Jadi pinjolnya itu digunakan untuk membayar BPJS. Kesalahan properti tidak ditanggung oleh penonton. Pemirsa. Ya, jadi itu tadi dia pakai buat bayar pulsa, bayar BPJS mamahnya dan juga satu lagi bayar belanjaannya di e-commerce gitu. Jadi dia pakai yang limit, bukan yang itu uang tunai gitu, enggak gitu. Dan itu tadi pesan dari Nita sama dengan pesan yang disampaikan oleh Mbak Erlina bahwa lihat dulu dia terdaftar di OJK atau tidak gitu. Terus pastikan kamu tahu resiko-resikonya dan kamu pastikan juga kamu bisa kamu yakin bisa melunasi hutang yang ada di pinjol itu. Karena seperti yang kata Nita bilang, kalau kamu udah tahu kamu bisa melunasi hutang-hutang tersebut ya nggak apa-apa utang di ini pinjaman online gitu. Terus kedua ada Mas Faisal nih, Del. Mas Faisal nih bilang kalau dia parno sama pinjaman online. Karena itu tadi. Iya, karena di teror terus kayak diteror terus kayak teman-temannya pada diteleponin gitu, dia kayak parno gitu. Tapi dia tidak pernah melakukan pinjaman online. Majuta gentar membela yang benar. Bener dong. Maju serentak. Negativity ketemu positivity ya seperti ini. Kita diserang. Ini sampai kapan nih kayaknya? Udah. Terus yang terakhir ada juga dari Mas Bramasta. Ya ini lebih memilih minjem duit ke teman daripada pinjaman online, guys. Goyang lagi. Tung deh. Sakit. Udah ya. Aku patah. Jadi itu Mas Bram itu tadi milih minjem duit ke teman daripada ke pinjaman online karena kalau di pinjaman online itu kalau foto KTP-mu tersebar itu juga bahaya juga. Iya benar. Benar banget, apalagi
minta akses untuk membaca kontak itu udah benar-benar nggak disarankan karena melanggar privasi seseorang. Bener banget. Nah itu tadi, terima kasih untuk Mbak Erna Juwita dan juga Mas Faisal dan juga Mbak Trimarnita dan juga Mas Bramasta Ya udah berbagi ya di Arena Hoax Hunter. Terima kasih banyak. Terus kita bakalan lompat nih, move on ke segmen selanjutnya yaitu netizen. Pojok Netizen. Hihi. Oke, jadi segmen pojok netizen ini kita bakalan bahas yang lucu-lucu dari netizen kita. Jadi kita bakalan bacain memes yang lucu-lucu, super duper lucu parah tentang uang dan juga utang. Oke, apa tuh? Yang pertama ada ini nih. Kalau teman mau pinjam uang pokoknya beda ya, kayak ada manis-manisnya gitu. Iya, kalau mau pinjam uang, tapi kalau ditagih, masya Allah. Allah akbar banget ya. Ya ampun. Bikin menagih tuh suatu hal kewajiban loh. Iya, tapi jadi kayak mengemis gitu. Iya. Aduh, kembalikan uangku gitu. Apa harus itu digentayangi dulu baru dibalikin duitnya. Oke, next. Ada kalau lagi butuh pinjaman datangnya kayak kilat, begitu ditagih hilang kayak buronan. Ini juga setuju sih, tapi ya udahlah. Mana pakai fotonya RDG kali. Si Iron Man. Iya. Cause Oke, you're like Iron Man, I love you 3000. Ya, oke. Tips mengecek aslian uang. Atau kan di depan rumah, kalau hilang berarti asli. Waduh. Ya, tepat sekali. Udahlah kamu letakin aja di depan rumah, nanti aku yang kesana terus setiap hari. Oke, next. Ada Pak Presiden tolong penjarakan teman saya yang setiap ditagih utang pura-pura lupa. Dasar. Sampai bikin surat untuk presiden. Iya, gila, surat terbuka untuk presiden. Semua orang bisa baca loh. Dan ini ada yang terakhir, saat minjem duit ke teman gue dianggap malaikat penolong. Saat gue nagih, gue dianggap malaikat pencabut nyawa. Iya sih, kayak teman-teman sering menghindar gitu ya kalau lagi ditagih duit ya, kalau ditagih utangnya. Terus ada juga dari komentar netizen nih, Del. Hai netizen. Di sini nih ada Carmelia. Ada Ausnap di aku. Oh iya, oke fine. Nih Saat ada dia dari punya duit, malah ada yang nagih utang. Di situ kadang saya merasa sedih ya. ya kalau Oke. mau nggak ditagih utang ya jangan berutang. Dari Cia yang gue alamin nagih utang ke teman itu sampai berantem, terus ekspresi temanku saat ditagih utang jadi susana. Waktu dia butuh uang teman, mohon-mohon gue nagih ya mohon-mohon. Ya gitu deh pokoknya. Ada iya, teman nagih, bisa iya. lihat di kolom komentar netizen. Iya, kalau kamu penasaran kayak gimana, terus mau panen memes bisa banget ini langsung download dari Arena di komentar. Betul. Kamu dan semuanya boleh. Nah itu dia tiga segmen kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah mau meramaikan Arena Hoax Hunter hari ini. Iya, terima kasih. Dan jangan lupa terus saksikan Arena Hoax Hunter setiap hari Selasa dan hari Kamis hanya di arena.id jam Bye-bye. 7 malam ya. Dadah baby, bye bye. I love you 3000. Buru udah di akhir.